Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddini amma ba'd. Hadirin para pemirsa Ratuna TV yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puja dan puji syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan secara lancar tanpa rintangan dan halangan yang berarti. Salawat serta salam teriringkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat, para keluarga, umatnya hingga hari kiamat kelak. Amma ba'd. Pemirsa Ratuna TV yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin suatu hari kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu musibah, suatu cobaan atau suatu ujian, dan kita sebagai manusia dengan berbagai perilaku dan karakter dalam kehidupan sehari-hari menghadapi permasalahan hidup dengan berbagai reaksi pula. Ada yang kesal, ada yang marah, ada yang emosi, ada yang galau, ada yang sedih, ada yang menangis, bahkan frustasi, dan lain sebagainya. Kemudian mencari jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi, mencari jalan keluar terhadap permasalahan-permasalahan ini. Bahkan tidak jarang kemudian menyalahkan berbagai hal, menyalahkan manusia, menyalahkan takdir, kemudian menyalahkan berbagai benda. Bahkan tidak sedikit juga yang berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan bahwasanya Allah sudah tidak sayang lagi dengan saya. Bahwasanya Allah sudah tidak cinta lagi dengan diri saya. Allah sudah tidak perhatian lagi sama saya, sama diri saya, kehidupan saya, anak istri saya, dan lain sebagainya. Waliyadu billah. Akan tetapi, para pemirsa Ratuna TV, pernahkah terlintas di dalam benak kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan musibah kecuali ada kebaikan di dalamnya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan beribu-ribu jalan keluar yang lebih luas, yang lebih lapang daripada kesulitan yang kita hadapi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menetapkan sesuatu kecuali itu baik bagi diri kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 216 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Yang artinya, boleh jadi engkau tidak menyukai sesuatu, akan tetapi itu baik bagimu. Dan bisa jadi engkau menyukai sesuatu, akan tetapi itu tidaklah baik bagimu. Dan Allah mengetahui, sedangkan engkau tidak mengetahui. Para pemirsa Ratuna TV yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika berdakwah dari Mekah menuju Taif, ingin mengajak para penduduk Taif untuk menyuruhkan kalimat tauhid dan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi sesampainya di sana, apa tanggapan dari para penduduk Taif? Mereka mencaci maki Rasulullah, mereka menghina Rasulullah, bahkan melempari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan batu. Sampai-sampai malaikat penjaga gunung berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, jikalau engkau mau, akan aku timpakan gunung di belakang Taif ini kepada penduduk Taif dan akan aku ratakan mereka dengan tanah." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita hikmah yang sangat besar pada kejadian ini. Apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdah wa la yusyriku bihi syai'a. Tidak,
janganlah engkau lakukan itu. Akan tetapi, aku berharap bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan dari anak cucu mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan siapapun. Dan sampai sekarang kita menjumpai bahwasanya penduduk Taif merupakan penduduk yang sebagian besar di antaranya sudah masuk dalam agama Islam. Bisa kita bayangkan jika Rasulullah SAW tidak bersabar dan tidak berhusnuzon terhadap kejadian ini, maka bisa jadi kita tidak mengenal Taif yang seperti yang sekarang ini. Para pemirsa Ratuna TV yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manfaat dari berprasangka baik kepada ketetapan Allah ini sangatlah besar dampaknya kepada kehidupan manusia. Yang pertama, ialah husnuzon dapat mendorong manusia untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa bertakarrub kepada Rabb-Nya. Karena seorang muslim sejati yakin bahwasanya segala sesuatu yang ditetapkan datang dari milik Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dzannu billah." Janganlah di antara kalian meninggal dunia kecuali ia telah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan kita dampak ketenangan jiwa dan ketentraman hidup. Seorang muslim sejati ketika ditimpakan musibah kepadanya, ditimpakan cobaan, ujian, tidak merasa gelisah, tidak merasa galau, tidak merasakan kemudian khawatir dan segala macamnya. Karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepadanya kebaikan setelah kesulitan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan ada kebaikan. Dan sesungguhnya setelah kesulitan ada kebaikan. Dan kemudian yang selanjutnya, bahwasanya husnuzon dapat membuat seorang muslim bisa berpikir positif dan optimis dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu, seorang muslim sejati akan bersungguh-sungguh dalam beramal, akan bekerja dengan lebih giat, tidak memberikan waktunya kepada hal-hal yang tidak berguna, karena ia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kebaikan kepadanya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ana inda dhanna 'abdi bi." Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jikalau hambaku berprasangka baik kepadaku, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kebaikan yang luar biasa. Dan jika hambanya berprasangka buruk kepada hambanya, maka Allah juga akan membalasnya dengan keburukan yang lainnya. Oleh karena itu, di tengah pandemi wabah corona ini, marilah kita bersama-sama tetap selalu berpikiran positif dan tetap optimis menjalani kehidupan ini. Janganlah kita menganggap bahwasanya ini merupakan suatu musibah yang mengganggu kehidupan kita. Akan tetapi insya Allah, jika kita terus positif dan optimis menjalani kehidupan, insya Allah kita bersama-sama bisa menjadi pemenang dari wabah ini. Sebelum kita mengakhiri tausiah ini, marilah kita bersama berdoa. Semoga Allah mengangkat wabah ini dan memberikan kita kebaikan yang berlimpah ruah. Allahumma rfa'annal bala'a wal waba. Allahumma rfa'annal bala'a wal waba. Allahumma rfa'annal bala'a wal waba. Allahumma inna hadzal marad jundum min junudik tusibu bihi man tasha wa tasrifuhu amman tasha. Allahumma asrifu an nafsina wa an auladina wa an azwajina wa an dhurriyyatina wa an biladina wa an biladil muslimin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Syukran wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.